Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proses penangkapan serta pemulangan dari Hendra Subrata dari Singapura ke Indonesia, kita akan bergabung bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Tommy, ini sebelumnya kita tahu bahwa keberadaan buronan atau Hendra Subrata ini sudah terendus sejak 17 Februari di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses penangkapan Hendra Subrata ini di Singapura pada saat itu? Ya, Elisa, kita pantas bersyukur. Memang selalu dikatakan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan satu saat bisa jatuh juga. Dan ini yang dialami oleh Hendra Subrata. Memang sudah 10 tahun menjadi buronan, tiba-tiba tanggal 17 Februari dia datang ke KBRI untuk memperpanjang paspornya. Tetapi kita tidak menyangka karena namanya adalah Endang Rifai. Seperti biasa sebetulnya kami melewati proses wawancara, tentunya melakukan pendalaman. Tiba-tiba Pak Endang Rifai ini ketika diwawancara oleh teman imigrasi itu marah-marah, merasa bahwa prosesnya lama. Jadi dia sempat mengatakan, mengapa saya kok lama? Waktu istri saya mengurus paspor di KBRI kok bisa cepat? Nah, teman-teman imigrasi secara normal saja bertanya, siapa nama istri Bapak? Kemudian dia menyampaikan bahwa nama istrinya adalah Linawati Wijaya. Kemudian teman yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Linawati Wijaya, betul pernah mengajukan permohonan perpanjangan paspor, tetapi ketika dilihat biodata dari istrinya, nama suaminya itu bukan Endang Rifai, tetapi Hendra Subrata. Karena itu kemudian petugas imigrasi mencoba untuk melakukan cross-check. Kami juga belum tahu siapa Hendra Subrata, tetapi kecurigaan teman-teman imigrasi itu adalah mengapa namanya berbeda dengan nama yang ditulis istrinya. Karena itu kemudian teman-teman imigrasi bertanya, Pak, nama Bapak yang ditulis oleh istri namanya adalah Hendra Subrata. Mengapa nama Bapak Endang Rifai? Nah, mulai dia agak panik dan jawabannya sudah melantur kemana-mana. Kebetulan di Singapura ini KBRI kami punya atase yang cukup lengkap, ada atase kepolisian, atase kejaksaan. Kami mencoba memanggil, meminta bantuan untuk melakukan pendalaman. Nah, semakin panik dia ketika datang dua atase yang lain itu, walaupun tidak kami beritahu siapa, tetapi dia mulai panik, bahkan kemudian meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena alasannya istrinya sakit di rumah dan harus dijaga. Yang kemudian kami sampaikan, teman-teman imigrasi sampaikan bahwa silahkan datang kembali hari Senin. Nah, sambil hari Senin itu kami melakukan pemeriksaan, kita konsultasi ke Jakarta, ke Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta, kemudian ke Inavisnya Polri, kita lihat biodatanya, sidik jari segala macam, siapa itu Hendra Subrata. Baru kami ketahui bahwa Hendra Subrata pernah punya kasus di Jakarta tahun 2006 dan divonis 2008 dan kemudian buron. Jadi itu Elisa, jadi sekali lagi kami sangat beruntung bisa menemukan buronan 10 tahun dari sebuah proses yang sebetulnya memang sepertinya normal-normal saja, tetapi dari proses itu kami bisa mendapatkan bahwa Hendra Subrata adalah buronan 10 tahun dan kemudian kami laporkan kepada pihak imigrasi Singapura, ini ada pelanggaran imigrasi dan dengan itulah orang itu kemudian direpatriasi ke Indonesia. Baik, adakah kesulitan Pak Tommy sejauh ini dalam proses penangkapan atau bagaimana kemudian sikap Hendra Subrata? Kebetulan Elisa, Pak Hendra Subrata ini sudah cukup berumur, usianya 81 tahun. Jadi mungkin 10 tahun ini membuat fisiknya juga mulai menurun dan tahu bahwa dia adalah terpidana dan sangat kooperatif, berbeda dengan Adeline Lis yang menggunakan pengacara yang begitu hebat di Singapura, bahkan sampai 4 orang. Pak Hendra Subrata ini cenderung kooperatif dan langsung bersedia untuk direpatriasi karena memang sudah izinnya dicabut oleh Singapura dan harus pulang ke Indonesia. Hari Sabtu tanggal 26 lusa akan kembali ke Indonesia. Hari ini kami mendampingi Pak Hendra Subrata untuk melakukan tes PCR. Nanti kalau tes PCR-nya negatif maka mendapat izin untuk diterbangkan ke Indonesia dan hari Sabtu seperti
ketika memulangkan Adelis penerbangan pukul 18.45 dan dijadwalkan tiba di Indonesia 19.40. Oke, baik. Nah, ini pemulangan nanti di tanggal 26 Juni atau proses pemulangan Hendra Subrata ini nantinya seperti apa? Apakah dengan menggunakan pesawat komersial atau charter atau seperti apa Pak Tommy rencananya? Menggunakan pesawat komersial seperti Adendis menggunakan Garuda, dan nanti kita sudah menyampaikan ke direktur utama Garuda untuk ada petugas yang bisa mengawal di dalam pesawat, tapi sekali lagi melihat kondisinya Pak Hendra Subrata tidak akan ada kehebohan di dalam pesawat, dan mudah-mudahan bisa kita kembalikan ke Jakarta dan kemudian diproses hukum di Indonesia. Baik, Pak Tommy, tentunya terima kasih, dan kita lihat ada dua kasus yang sudah diungkap oleh KBRI dalam waktu singkat ini ya, yaitu Adelis dan juga Hendra Subrata. Semangat terus KBRI Singapura. Terima kasih sebelumnya Bapak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.